Hai guys, balik lagi bersama Megatron Store. Kita masih materi Raspberry Pi Pico ya. Nah, sekarang kita kontrol motor servo. Di sini di paket itu adanya SG90, tapi di sini saya akan coba di SG90 dan di motor servo satu lagi apa nih? MG995 ya. Nanti ada dua servo yang kita coba tes. Nah, untuk pertama kita coba tes SG90 dulu. Jadi kita akan bikin dia rotasinya dari 0 sampai 180. Ini pas banget ya presisi ya. Kalian bisa lihat sendiri kan di gambar 180, 0 sampai 180. Nah, cara pasang-pasangnya saya nggak bikin freezingnya karena cuma 3 kabel, nggak ribet, jadi kalian bisa langsung lihat. Di sini kan dia ada kabelnya, kan ada ini ya, kita lihat kabelnya itu ada coklat, merah, dan orange atau kuning lah, orange kekuningan, orange lah ya. Nah, kalian yang harus kalian tahu pasti merah itu adalah positif. Dan di sini kalau coklat biasa harusnya sih ikon coklat ya, tapi nggak tahu rata-rata di untuk servo tuh warnanya kayak gini kabelnya. Coklat itu ground. Jadi merah positif, coklatnya ground, datanya ada di kuning orange. Gitu ya. Fokus mana? Nah, kalian tinggal pasang nih. Positifnya di ke 1 ya. Jadi dia 5 volt. 5 volt itu di pin 1 itu sama kayak tegangan di USB-nya 5 volt. Groundnya di pin ke-3 yang sebelah kanan ya, satu dari kanan atau 3 dan kanan. Datanya di pin 15, jadi di pin paling terakhir dari sisi yang kiri. Itu datanya PWM. Nah, ini kita akan menggunakan PWM, jadi kalian harus tahu dulu PWM itu apa sih sebenarnya. Ya, di sini kita pakai buat gerakin servo. Jadi gerakin servo itu dikasih sinyal, namanya PWM. PWM ini juga bisa dipakai untuk menggerakkan motor DC. Jadi kalau kalian bikin motor DC untuk ngatur speed, nah kalian juga pakai PWM. Oke. Sekarang kita masuk penjelasan dulu dari pulse width modulation-nya. Jadi PWM itu kepanjangannya pulse width modulation. Jadi dalam pulse width modulation itu sinyalnya itu nilai high low kayak gitu. Jadi misalnya kita kasih nilainya 20%. Berarti high-nya 20%, sisanya low semua. Dalam frekuensi di sini contoh ini frekuensinya 500 Hz. Kalau untuk servo frekuensinya 50 Hz. Jadi dalam rentang waktu 500 Hz, berarti kan 500 Hz itu 2 milisecond ya. 500 Hz itu periodenya, satu periodenya itu 2 milisecond. Dalam waktu 2 milisecond, kalau seandainya 25%, berarti 25-nya high, seperempatnya high, sisanya ini kayaknya berisik. Saya kasih 25%-nya high, sisanya low, begitu seterusnya. Jadi kalau kalian mau gerakin motor, ini speed rata-ratanya bisa dihitung ya. Seperempatnya dari 5 volt misalnya, seperempatnya 1,25 kan, karena cuma 25%. Ini full, ini 0%, ini 100% full high semua, kayak gitu. Ini PWM. Nah, ini untuk gerakin motor DC ya, kalian bisa atur dengan PWM. Jadi misalnya mau speednya tinggi ya 100%, speednya kurang-kurangnya juga 5%, 50%, 25%, makanya penggunaan persen kan. Tapi agak beda di servo itu, karena dia speednya konstan, tapi dia kita aturnya posisi, makanya si servo itu lebih ke presisinya sebenarnya. Lebih ke presisinya mau di sudut berapa, kayak gini nih. Jadi dia duty cycle-nya itu menentukan sudutnya. Misalnya kita kasih tegangan, kita kasih high-nya itu 20% atau berapa persen duty cycle sekian. Nah, itu menunjukkan dia berapa rotasinya. Gitu ya. Jadi rotasinya itu dengan duty cycle, dengan frekuensinya 50 Hz. Nah, dari sini kita bisa masuk ke programmingnya. Nah, programmingnya tuh nih. Kalian bisa langsung tulis nih. Pertama, standar lah ya. Ini ada pin, ada PWM karena kita akan pakai PWM-nya. Kemudian di time ball slip-nya, ini mat floor ini buat apa? Pembulatan. Kita pakai PWM-nya, untuk akses PWM-nya kita akses pin 15. Nah, ini kita setting dulu frekuensinya berapa.
duty itu nilai awalnya 80. Nah, di sini cara untuk menggerakkannya kita kasih PWM duty U16 nilai duty-nya. Duty cycle itu yang tadi ya. Jadi kalian kayak gini nih gerakinnya. PWM.duty U16 nilai duty-nya berapa? Misalnya duty-nya 1000, 2000. Kan pusing ya. Di sini saya bikin minimum duty-nya segini nih. Kan pusing. Maksudnya saya pengen gerakin servo itu dengan derajat, tapi ternyata nggak ada. Beda kalau di Arduino karena udah ada library-nya, jadi kalian enak tinggal pakai. Tapi ada tapinya, library-nya itu kadang nggak presisi, kadang nggak akurat, jadi kalian harus kalibrasi lagi. Nah di sini juga nih kita bisa atur nih min max duty-nya suka-suka kita. Jadi misalnya min duty-nya di sini udah saya kalibrasi di 1700 untuk sudut 0 derajat, max duty-nya di 8250 untuk 180 derajat. Jadi kalian bisa masukin rumus untuk dapetin nilai degrees to duty. Jadi kalian mengubah sudut menjadi duty gitu ya. Misalnya saya mau masukin 10 derajat, berarti duty-nya berapa? 20 derajat, berarti duty-nya berapa gitu kan. Tadi kalian ingat kan duty itu yang ini nih. Nih duty-nya. Tuh, jadi kalian ingat ya duty-nya itu. Oke. Ini duty cycle 1-2 milisecond dari 20 milisecond. Dan untuk kasus saya ini, barang saya 1700 sampai 8250 duty cycle-nya. Nah ini apa namanya rumusnya, kalian tinggal copy aja, tinggal kalian tulis saja, ketik nih tiru ini. Saya juga dapat dari googling, tapi yang saya sesuaikan tuh min max duty-nya. Jadi karena saya perlu kalibrasi biar sesuai. Jadi 1700 itu sebagai 0 derajat, 8250 sebagai maksimum. Nanti masih masukin rumus. Nah ini dapat rumusnya, tinggal kita pakai. Jadi kita pakai duty, dapat nyari duty adalah degrees to duty, dimasukin kita mau duty berapa nih, 0, mau degrees berapa, 45, mau degrees 90, mau degrees 135, mau degrees 180, bisa gitu kan. Ini saya udah bikin, udah kalian tinggal panggil PWM duty 16 duty. Jadi berdasarkan degrees yang kita cari dari sini, dapat duty-nya masukin ke, kalian tinggal aksesin, udah gitu doang, simple. Yang penting kalian udah dapetin rumus ini, if degrees to duty-nya kalian udah bikin rumusnya, dan kalian sudah kalibrasi nilai 0 sama 180 derajat itu di sini. Karena saya cari-cari banyak kan beda-beda min max duty-nya, jadi kalian kalibrasi sendiri. Kalau sudah, kita tinggal jalanin aja nih. Error deh, oh sorry, ada apa nih? Oh belum nyalain, ya kita nyalain dulu. Oke, udah nyala. Udah ya, dari 0, 45, 90, pas banget kan? Kalian bisa lihat dari video, pas banget nih. Kalau seandainya saya rubah nih min maxnya, misalnya di sini 1000, tuh ya, misal 1000 ya, saya bikin minnya 1000. Tuh, ngaco kan? Tuh, nah yang 1000 ini karena nggak sesuai, jadi nggak dianggap sama dia. Dia langsung ke 45-nya. Tuh, 45-nya pun juga salah kan posisinya, nggak terlalu banget. Nah di Arduino juga gitu, kalian pasti akan nemuin yang nggak sesuai. Kalau kalian nemuin nanti di googling, kalian nyari codingan untuk servo dengan Arduino Raspberry Pi Pico nilainya 1000, ya kalian nggak akan dapet nih nilainya 0. Tapi misalnya kita kasihnya 2000 kan, jalan tetap ya. Tapi agak miring dikit ya, nggak pas kan nolnya ya, agak miring dikit ya. Nah jadi yang pasnya itu di 1700, tapi mungkin nggak pas banget kali ya, karena saya cuma nyoba doang kemarin. Nah kalau yang ini 1700, dan ternyata setelah saya tes di angka buat servo itu juga pasti. Coba ya kita tes dulu ya. Yang kita tes ke F servonya si MG995. Kita copot aja, dia sama kok masangnya. Groundnya sini. Kita copot, dia groundnya ini, positifnya. Oke, coba lagi nyalain ini ya servonya.
Ini karena nggak ada beban aja, jadinya saya berani langsung ke USB-nya. Kalau ada beban, kemungkinannya nggak kuat kali ampernya. Oke ya, sesuai gak? Warna hitam yang nggak kelihatan ya. Oh, tuh, pas ya. Ya, jadi kalian bisa ngikutin codingan ini. Yang harus kalian perhatikan pinnya, kalian mau pasang di mana, kemudian frekuensinya, kemudian min max duty-nya nih untuk kalibrasi dia. Jadi kalau kalian merasa nggak sesuai nih, nggak 0 sampai 180 derajat, kalian coba ubah-ubah sendiri aja untuk alat kalian. Dia kisarannya kurang lebih segini sih, nggak jauh-jauh. Yang penting kan 0 sampai 180 derajat. Seandainya ini posisinya miring, kalian bisa atur ini, berarti kalian matangnya salah. Kalau sampai miring ya, kalian buka bautnya, kalian pasang gitu ya. Yang ini juga kan, ini kan ada baut nih. Kalau pasangnya nggak posisi miring, ya kalian buka dulu bautnya, kalian buka, kalian pasang gitu ya. Karena banyak juga sih yang nanya cara masangnya gimana. Cara pasangnya ya ada baut kecilnya ini, bentar. Cara pasangnya itu ada baut kecilnya ini, jadi kalian pasang ke sini. Oke. Nah, jadi itu ini nih bautnya, kalian bisa pasang bautnya kayak gini ya. Seperti juga ada yang nanya sih, bautnya mana, bautnya ini kayak ya, yang bautnya pas lah, kira-kira jangan coba aja pasangnya di sini di tengah. Nah, nanti kalian misalnya nanti ini ternyata nolnya agak miring gitu ya, kalian sesuaiin, copot dulu. Misalnya ini kalian posisinya di 0 dulu nih, kemudian kalian atur nilainya mau yang di mana nolnya, terserah kalian. Jadi kalian bisa atur bebas nih, nolnya di mana, 180 di mana, mau begini ke sini juga boleh. Kalau kan saya masangnya supaya enak berarti lurus, begini kan saya pasangnya kan. Kalau kalian mau pasangnya gini-gini juga boleh, terserah, tergantung alat kalian. Ini juga sama kan, tadi kan kepasangnya kan gini-gini ya, kalau kalian mau pasang gini-gini juga boleh gitu ya. Itu aja untuk materi kali ini tentang servo ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, subscribe, and share. Thank you.